Silahkan para casters. Oke, thank you. Habis shock. Ada lagi nih, fun fact dari pusat ya. KD. Fun fact dari Pusa. S paling banyak ya di stage 1. Menurut tuh fun fact siapa lebih keren? Pusat apa lu? Kok? Walah, come on, man. Ya, NPD kumpo Gila, ini. Gila. Well, let's see. 3 duelis. Apakah Termi, Cooking, Chat, atau hal yang bakal tercook? Karena jarang-jarang biasanya kan KRX atau di RX yang dulu itu mainnya benar-benar kayak protokol banget, kayak terstruktur lah. Cuma sekarang kayaknya Termi coba untuk meracik sesuatu yang baru. Sementara di FM langsung ngambil ke arah bagian side B. Free. Spike planted. Kontes. Free. Go. Sama Kaide. Woi. Langsung absen. Kaide. Kill hampir yang kedua. Ini shot ke flicker dan masih ada Mako. The mastermind from KRX. Dan ternyata ke spot. Mei. Karena bagian belakang. Paranoia out. Flicker. Coba menggunakan light speednya tapi di dalam smoke. Kena timing. Dua kill cepat dari Muka. Sekarang menjadi yang ketiga dan keempat. This is Japan. IFM. Ngambil 1 angka pertama. Ayo Po, masih belum terlambat untuk masuk menjadi rakyat FM. Masih terbuka ini. Menarik sih. Formulir pendaftaran rakyat di FM. Terbuka ya. Iya. Gua kalau bisa ganti nickname YouTube gua. Udah menjadi Hardfire rakyat di FM gua. Hardfire. Rakyat di FM. Keren sih. Itu nge-push defender spawnnya juga mereka sabar ya, nggak bikin suara sama sekali. Mako jadi kayak, aduh gimana nih kok nge-pushnya gak ada suara, mau ngambil timing juga susah. Dan ternyata flashnya nggak sempurna. IFM membuat A-main menjadi kuburan para pemain-pemain KRX. Dan sudah tidak berkutik adalah freeing. Masih bisa di-retrieve senjata-senjata lumayan, nggak terlalu bangkar banget lah jadinya. Masih bisa dibawa lagi tuh tadi 2 rifle. Vandal juga masih aman. Wah, flashnya. Ya, flashnya masuk ke smoke sendiri ya. Iya. Flashnya masuknya ke emen kiri, emen kanannya nggak kena flash. Kalau depan dia. Nice! Berdoka. Mei. King Mei. Jangan lupa tuh. Nama yang membawa Jepang mungkin bisa kembali menguasai Asia. Mei sama. Sama. KRX. Ini akan menjadi viral mereka. Di duel, Fring. Dapatkan 2 pemain. Kaide dan juga Mei langsung hilang. Mako akan dites. Paranoia dibalas paranoia. Buta total dua-duanya langsung nge-spray. Yatsuka good for 1. Tapi dia langsung ke bench. Kame tumbang. Misalkan Yatsuka. Berjuang. Buta total selesai. KRX. Karena kan penggunaan 3 duel sih buat main cepat kayak tadi tuh. Masih oke lah. Ini KRX sudah menanggalkan kubu lama kah? Akan berusaha untuk menjadi Peprex. Tapi mereka tadi nih. Tadi main jago di grup stage. Siapa? Main jago di grup stage. Masuk ke playoff. Langsung loyo. Biasanya. Let's see lah ya, let's see. Bertahan berapa lama ini 3 duelist di defend? 3 pemain nahan mid. Fight terus, pray and pray. Tapi nggak ada siapa-siapa di sana. Amen. Nge-walk dari pemain-pemain di FM. Oh! Tembakan apa itu King Mei? Tapi terlalu bersemangat sepertinya King Mei ya. Langsung tumbang dengan Hyunmin dan run it back dibuka. Over pushing Yatsuka dari arah spawn mampu mendapatkan kill. 2 pemain dari arah Amen mulai masuk run it backnya. Tidak membuahkan hasil 3 melawan 3. Sekarang Ses nahan area Amen. Tentu saja tidak akan dicek. 2 lawan 3, Paranoia ready. 2 pemain terakhir kedengeran harusnya ada dari area screen. Di-delay dengan paint shells. Di FM tinggal membeli waktu. Flash dan flash ditimpa tapi tidak menjadi masalah.
kalah yang serius bagi Yatsukasan. 3-1 di FM. Sugoi nih. Subarashi. Mei sama. Bahkan dapnya sampai dap Jepang tuh. Koko Madeda. Nice, nice. Nice ですか？ Nice. Nice. これウルトラ上がった。 Mereka kata. Ay. 3-1. Show super online di tangan Yatsuka-san. Sebagai Arex. Memasak dengan satu buah mini gamesnya langsung di counter dengan showstopper. Belum connect. Berhasil untuk kabur tapi ternyata enggak. Karena sekali lagi Mei sama on top. Freeing akan menjadi santapan sang raja. Sementara itu KRX masih banyak jalan sebenarnya karena masih ada flicker. Cuma dia pakai operator. Dia harus main sedikit lebih sabar. Sementara di FM langsung mundur. Ya actually nice karena S-nya ini udah free. Si flickernya juga mainnya dalam banget di bagian Rams. Tapi harusnya KRX sudah aware. Kalau misalkan S-side lah yang akan ditabrak oleh di FM. Dan jelas eksplosivitas akan kembali ditunjukkan. Trailblazers. 30 seconds left. Informasi depan tapi Mei. Ih, ngeri banget cuy. Ada alasan kenapa Here. dia rambutnya dibiarkan koneng. One tap cuy. Gila. Nggak dikasih napas sama sekali ini. Dari KRX. 3 lawan 5. Gimana retake-nya coba? Menurut gua saving sih. Kalau try terlalu gila. Terlalu susah cuy. Too hard. Masih punya paranoia lagi. Save udah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Jujur gua bingung sih. Kenapa ya KRX nih? Ini kan pilihannya dari DFM. Kenapa mereka pick defend duluan? KRX kalau mereka main 3 duelis. Bingung gak lu? Bingung kan? Kenapa kira-kira main defend duluan? Gue kira memasak kali ya. Coba karena Teremi. Nyoba ya di grup stage. Mentang-mentang grup stage nyoba gitu. Iya. Biasa. Kan tadi juga Fuses nyoba. Tapi Fuses tuh masih kelihatan alasannya kenapa. Kalau ini tuh kayak menerka-nerka aja sulit. Ini kayak terlalu jumawa jatuhnya KRX nih. Iya. Terlalu underestimate King Mei nih, nggak boleh lu. Nggak, kira-kira tuh kenapa ya dia picknya Waylay gitu. Kalau mau dijadiin operator いや kenapa 大丈 nggak 夫。相手もギャンブルしかしてないから大丈夫。 sekalian jadi chamber aja gitu. Iya. Better chamber, ada trap seenggaknya kan. Hit and run-nya lebih gacor. Daijobu kata Kingnya tuh Daijobu. Daijobu minasan. Nggak FM. teknikal, bingung gak? Bisa di handle kalau kata Mako mah cenah. Soalnya di FM udah tempo banget sih. Mereka masuk, nice shot dari Bane. Kedua kill, langsung ada Sas. Berayap dari Haven. Freeing. Coba untuk mencari tapi Sas. It's too strong. Dengan 3 kill yang dia dapatkan. 3v1. Yare da ze. Mako. Doko iru no? Koko iru yo. Mau kemana Mako? Mako Nim. Sebentar lagi akan tertangkap. Di era kerajaan Mei. Ini udah saving fix. Gila DFM. W Gaming is real. Yang kita expect 3 duelis bisa ngasil sesuatu. Tapi ternyata malah mereka yang digeprek. Wah ini udah jelas mati kutu sih. Mako yang akan diburu. Mungkin bisa dapat 1 buah kill. Tapi masih belum kelihatan. 5-1 di FM. Kelihatan sangat-sangat menjanjikan. Apakah ini sudah saatnya? Di stage kedua, tim Jepang mulai bangkit. Karena kemarin, Zeta lawan Genji. Walaupun kalah ya 2-0. Cuman bisa dibawa sampai overtime. Kali-kali. Gila coy ini Hai. kekuatan Nice. Sesdono. お疲れ様書いた Sesdono.
Dono. Arigatou gozaimasu. Yes. Sugoi nih. Hai. Keren. Gimana nih? Aduh, main 3-2 sumpah gue nggak ngeliat visionnya sih. Aneh. Ini mau nyari Kayday, buka flash, buka util, terus udah. Lah. Tuh, cabut coy. Kagak tahu nih si Kayday beneran di aim apa kagak. Gimana sih? Main Valorant mondar mandir, buka Seekers. Menit 1 buka Seekers ya. Mau cari info apa? Oke, dapat red. Lumayan dapat smoker. Stunnya bisa di dodge. 4 lawan 4. DFM masih main slow. Carry. Mulai walk dari main. Mid. Juga di walk oleh KRX. Main menang duel 2 kill. Flicker mampu mendapatkan trade. Tersisa Kayday seorang diri. 1 melawan 3. Harusnya sih sulit dan udah ketahuan posisinya. Masih bisa cabut, refrag, di smoke, main, disiplin. Adalah kunci kemenangan bagi KRX dan itu dia akhirnya angka untuk KRX. Lu menang duel doang tuh. Menang duel, di mid-nya dihantem juga sama DFM. Tapi si Ikas di awal sih. Wow, KRX. Entah apa yang sedang mereka bangun dan sedang mereka racik. Ini emang biar menang. Tembakan doang itu udah kayak expect kan. Posisi pemain-pemain dari DFM ya. Kalau misalkan mereka main heavy di mid. 25. Langsung gaspol DFM. Dengan skenario terbaik mereka sejauh ini. Fast push menuju S-side. Terbang begitu lama dari Kingmei. Seekers keluar. Spike planted. 25. Yunmin penyerang it back. Mungkin bisa di-combo pakai convergent patch dari Flicker. Coba dicari. DFM langsung setup post plan. Nih cuma pegang baki. Tidak ada blade storm. Kali ini run it back. Akan dijalankan terlebih dahulu. Post plan yang terlihat cukup menjanjikan. Datang dari DFM. Mendapatkan timing. 2 pemain hilang. Memang ada trade. Tapi DFM mereka masih cukup leading. 2v2. Mako coba untuk bermain pintar tapi kalah duel. Masih ada Mason. Perfect blast DFM. Menunjukkan ketajamannya, kedisiplinannya, dan kembali menambah 1 angka. Jujur janggal. Lu lihat ya, ini masuk ke A. Effortless banget di FM. Ini tuh tinggal KRX. Bener nggak nebaknya udah itu doang. Ke A kali ya, ke B kali ya, ke A kali ya. Udah gitu doang. Gambling. Gamble. Gambe ini KRX. Time out. Ke A-nya tuh kayak, cuy itu bener-bener gak ada perlawanan sama sekali. Bebas banget, udah kayak, nih masuklah ke rumah kami. Iya, di welcome ya. Iya. Lu lihat ke-plan. Sebelum nge-plan udah post plan duluan kalau lu perhatiin tadi di replay. Sebelum nih side dipastikan clear apa enggak. Buka Seekers, gak ada tuh ubur-ubur yang ke side dah. Lu plan aja. Langsung post plan sebelum planting dimulai. Post plan tercepat di VCT Pacific coy. Tadi di FM. Sumpah gue masih belum ngelihat alasan. Masih belum ngelihat vision. Mungkin gue gak sepinter Termi kali ya. Sampai gak bisa ngelihat adanya alasan nih kenapa main 3 duelist gitu. Tanda tanya sih. Aneh banget. Ini Mei di ujung tombak sama Yatsuka 2 duelist berasa 5 duelist. Masuknya gampang banget. Terus masih ada ses juga. Itu kekuatan Ses Dono memang gak bisa diremehkan. Kamesan. Ada Kayday Kun juga. Wah, 4 handguns ke Vandal. RX sih. Cover going out. Kakaknya kekurangan. DFM. Parah banget ini kumpul. Mereka masak terus masalah DFM nih. Wah, langsung tempo lambat. DFM tahu nih, ada akal-akalan yang janggal. Shadows traveling.
langsung nge-set up tempo, regroup via garage B. Kelima pemain dari DFM akan bersatu. Kembali menaklukkan KRX. Sangat dilakukan, tembakannya meng-connect, tapi langsung dibalas oleh King Mei. Oh my goodness. 2 kill ditemukan. Belum tumbang dengan Mako yang membalas. Welcome back, Mako. The OG from KRX. Hasil stepping up dengan 4 KL. Dan men-shutdown satu persatu kekuatan dari Pang. Gila. Nah, mengandalkan permainan-permainan seperti ini nih KRX nih. Berapa lama bertahan cuy? Gitu. Udah, Ras A mau ngapain nih? Bane, ayo. Apakah bisa menahan? From the shadows langsung ke arah heaven. Nah, kok nggak nengok sih? Si Seses ini. Langsung saja convergent path, flash dibuka. Mei tumbang. 3 lawan 5 jadi 2 lawan 5 dan tiba-tiba flawless untuk KRX. Ini KRX kalau ditutup namanya sama ditutup nama-nama pemainnya. Gua rasa pada nyangkanya Paper Rex. Cepet banget. Dan ini ternyata yang dicari dari 3 duelis. Enggak, itu ses. Oh alah. Di timingnya. Timingin. Udah ngecek, belum nongol fisiknya. Tahin palanya. Balik sih ini komps begini balik sih. Balik kah? 6 sama. Terancam sih posisi raket-raket TFM nih. 4-6. Kayaknya ada Viper Speed. Harus dapetin side-nya dulu yang dijaga sama Mako. Dan mid-nya nggak dikontes sama sekali. Berarti DFM bakal coba skenario yang sama kayak di 2 round sebelumnya. Coba buat ngandelin yang namanya brute force, kekuatan, otot. Tapi ada yang coba untuk narik diri Mei. Mungkin dia bisa make a play. Dia pegang Vandal, kayak dia tertangkap. Mei sedikit terlambat untuk respon, tapi Mei dapetin timing yang mahal. Huge pastinya, dan Yasuka juga nemuin Bane. 4 lawan 3. Di track out Ses dan juga Mei. Kembali melayangkan 1 buah serangan. Critical hit DFM. Mendapatkan angka ke-7. Last round in the half. Itu tadi, perkara kayak dia yang ngepick. Jadinya mikirnya lurker doang nih. Iya. Tertipu cuy. Tertipu. B-nya juga terlalu gratis. Masalahnya itu masih sama. Masuk side-nya gratis. Gak ada perlawanan, gak ada pertahanan, gak ada yang bikin susah. Aduh Aim. Mungkin dari KRX ya, mereka berharap kayak ya dapetin 4 udah lumayan lah. Biar kita attack-nya lebih enak, udah gitu doang. Mei masih selamat. Masih selamat, 1 HP. Masih ada heal. Dan di repush. Ses, Paranoia masih bertahan. Pemain-pemain dari KRX terpaksa mundur perkara ada Paranoia tadi. Balik lagi ke area Heaven. Seekers ready dari Bane. Trailblazers dibuka oleh DFM untuk nge-clear area mid. Sementara ada Trailblazers balasan dari Bime. Seekers pun diaktifkan. Info masuk, midnya rame. Begitu pula Bime, ini ada pemain. Dan DFM tahu ini A-nya pasti lebih lemah. A-nya pasti cuma 1 pemain doang. Dan itu ada flicker di dalam side. TP ke area screen. Flicker wave. Ses mampu mendapatkan Bane. Mako low HP, run it back. Dibuka oleh Hyunmin, clear ke area Heaven. Viper Speed dibuka di side. Retake harus dikerahkan. Tapi gak dicek adalah Yasuka. Dan showstoppernya connect di detik-detik terakhir. Seekers balasan dikerahkan. Ketahuan pemain terakhir langsung saja di tracking oleh Ses. 4-8 DFM. Jelas mendapatkan keunggulan di first half. Tapi mungkin aja KRX
Di second half kali ini di attacker side mereka punya sesuatu yang layak untuk diperlihatkan. Layak biar kita nggak Nggak nanyain bertanya-tanya. terus nih. Iya. Oh, 3-2 sih mau kemana nih? Wow. Rakyat-rakyat di FM. Halftime. Gila udah pakai apa sih tuh? Ikat kepala. The Banzai. Banzai. Iya. Looking very good toh. Wah, gila aura ya. Aura banget. Kelihatan aura MC nih yang biasanya plot armor sampai season 3. Terus sebenarnya dia harem juga dia. Setiap cewek yang ketemu Mei pasti aduh. Sugoi nih, Neisan. Gila. Kayak lu gitu ya. Mo? Alah. Mei masih dance gua akuin. Gua mah apalah. Yang bener lu kok. Iya, gua akan kembali ke Cianjur sebagai rakyat biasa kok. Gitu ya. Tapi ini bisa banget split menang sih gua rasa. 3 duelisnya nggak kelihatan yang 3 duelis gimana ngomongnya ya? Oke lah, mungkin beberapa kali kita sempat ngeliat round-round yang cepet banget dari KRX, yang Trabas, yang W Gaming. Cuman nggak begitu meyakinkan. Nih dan Yatsuka so far yang jadi kuncian buat DFM. Kedua duelis. Begitu gila. Sekarang KRX sebagai attacker side. Di side, hit area side B. Paranoia sempurna, flicker. Mencoba untuk tertahan, Hyunmin mendapatkan Yatsuka. 5 lawan 4 KRX. Ini adalah chance terbesar mereka Spike planted. buat dapetin angka kelima. Untuk mulai bangun jalan untuk comeback. Tapi ingat, Willis dari utility, lihat udah habis semua. Dia cuma bisa ngandelin yang namanya tembakan. Trade berjalan cepat, Flicker udah ketahuan, ngelihat kedua arah, bingung banget Flicker. Masih ada sama dan juga Akame menang duel. 2v2, what a shot Akame. Dan Sangking masih hidup, Fifri nggak mau kalah. Bakal coba untuk di-stick, kelihatan kakinya. Red Bull Clutch, KRX. Hasil untuk setidaknya memperbesar harapan untuk mengejar ketertinggalan. Si Ses nggak sempet buka smoke ya. Smoke spike. Gak keburu tadi. Waduh. 1 lawan 2. Masalahnya Sesnya tumbang cuy. Gak keburu buka smoke. Nggak kelihatan lagi tadi dia matinya sama siapa. Red Bull Clutch. Berhasil diamankan oleh Freeing. Membuka chance bagi KRX untuk melakukan comeback. Flash. Dibuka dari arah Emen, dipastikan kosong. Side B. Kembali menjadi tujuan pemain-pemain dari KRX. Diamankan secara cepat, kilat. Tanpa kesulitan sama sekali, Spike di plant dan retake dengan 5 klasik. Menurut gua sih mendekati impossible ya. Mungkin bikin ronde mahal lah buat KRX, tapi apakah worth it? Karena bentar lagi Hyunmin ya kan kalau dikasih farming orb bisa punya run it back, paranoia dibuka nih oleh Mako untuk mendelay. Flicker juga dapetin kill, Freak dapetin kill. 6-8 KRX harusnya sih akan mendapatkan anti-core round. Sementara di FM mereka juga nggak berharap banyak. Mereka nggak punya investasi sama sekali di ronde ini. Dan ya, 6-8 harusnya KRX. Kelihatan menjanjikan sih di attack. Lumayan. Masih off dong. Firmin mati, run it back. Oh enggak. Jangan mati lah. Flawless. Well, a good start pastinya buat KRX. Ini emang udah pure ronde ya udah aja buat DFM. Kayak ini udah usaha maksimal yang mereka coba. Good for Hyunmin. 2 orb tambahan. Jadi next round dia tinggal ngambil orb, run it back. Tinggal main-main pinter ya kan dalam side, bantai-bantai. Kelihatannya mudah.
sekarang Mei. Wah, main di angle biasanya jarang buat dicek. Mei dengan ketenangan. Mei masih belum ketahuan. Run it back-nya online. Hyunmin akan coba untuk memburu kali ini di mana Mei berhasil untuk ngedinai. Mei masih bertahan. Waduh. Tapi Mako menyelinap dari arah Heaven. Paranoianya connect. Delay kembali, usaha retake dari DFM. 3v2. Kelihatan rambutnya. Player standing. Sayang sekali terlalu banyak angle yang harus di-aware. No charges left. 7-8. DFM. Semua gara-gara Mako sih. Pertanyaannya kenapa Mako bisa di situ ya? Dari mana beliau? Oh dari ini. Mid ya? Kok bebas banget bisa sampai situ? Timing kah? Kok rotasinya semua dari spawn? Heaven-nya kosong dong. Iya. 적군이 한 명 남았습니다. Wah. 너 가져. 나 댕댕이 깠는데 자동으로 Membingungkan sih 이래져가지고 DFM. Rotasinya semua dari defender spawn cuy. Harusnya sih nggak begitu ya. Back in a flash. Rotasi semua dari defender spawn jelas nggak punya info sama sekali. Dan side pick kosong melompong. Angka 8 sama di depan muka pemain-pemain dari KRX. Nah, ini harusnya gimana retake-nya? Mei, Hero Buy, pakai Vandal. Tapi mana targetnya udah nggak ada. Di delay lagi defender spawn. Ini KRX tinggal swing bareng-bareng pakai senjata lebih maksimal. Impossible sih to win untuk DFM di ronde ini. Molly udah dibuka, Pensas juga dibuka ke arah Bimen, tapi tinggal di delay sama Flash. Beri waktu selama mungkin, buta total Mei, dan tiba-tiba saja kill feed diisi oleh pemain-pemain KRX. Ses gak berkutik sama sekali. Masih bisa dapetin 2 kill, tapi lebih daripada itu ronde tetap akan diamankan oleh KRX. 8 sama DFM. Juga nggak ada perlawanan sama sekali di side-nya. Banget. Pahlawannya udah hero baik, cuman ya ini perfect utility usage. Flash pop up. Dari dia boltnya juga. 한 명 남. Jadi utility synchronization-nya benar-benar Time out. perfect. Time out langsung. Ini dia DFM. Mereka lagi menghadapi jalan yang begitu buntu. Gak ada jalan alternatif. Dan sekarang udah 8 sama. Jadi 8-4. Dan bener sih, 3 duel di sini emang efektif plus efisiennya pas attacker. Bener-bener jor-joran banget. Jadi kasih nafas sekalinya masuk, sekalinya entry. Bakal langsung flooding in dan itu yang ngebuat KRX so far persentase mereka bisa dapetin side, mereka bisa menangin first entry-nya juga itu tinggi. Karena ya itu, fast approach, mainin kuantitas. Tara DFM, let's see. By round yang semuanya pakai half shield. Agak bahaya sebenarnya, cuman jadi what it is, karena ekonomi terpaksa. Cut their walls down. Mau gak mau harus beli apa yang bisa mereka maksimalin aja. Paranoia out, controlling ke arah bagian rem dan langsung masuk menuju S-side. Seekers dibuka di awal ini sama persis kayak pas di FM attacker. Lanjut nge-push, memberikan satu buah daya ke Jones Laker with a double. Bahkan yang ketiga mengamuk adalah KRX. Welcome. KRX menunjukkan permainan yang mungkin saja sama seperti musuh bebuyutannya. 궁극기가 준비됐어. Gila bener nih main 3 duelis. Gameplay, gameplay. 무결점 플레이. Gila bener tiba-tiba ada di screen coy. DFM gak bisa ngelawan sama sekali. Tapi jujur sih, ini kalau ngelawan Paper Rex mereka mainnya kayak gini sih pasti dilawan. Careful now. Cuman gue kayak nggak ngeliat DFM tuh ngerti gitu gimana cara ngelawannya. Bimen di Molly, ambil pelan, oke deh.
Udah smoke, mampu mendapatkan flicker. 4 lawan 5. Mundur. Pemain-pemain KRX sudah bisa main nge-fake. Karena dari tadi ngeras mulu. Masa iya sih nggak ngeras lagi. Rotate semua dari spawn. Menuju ke arah side A. Retake A-nya. Dan info udah masuk dari Akame. Bahwa pemain-pemain dari KRX sudah masuk sampai ke arah Heaven. Di-pick sama Mei. Ketika low HP, Mei mau nggak mau harus mundur. Dikejar dengan overdrive. Freeing. Sedikit ketakutan. Gak berani untuk nge-push lebih jauh. Pemain-pemain dari DFM berusaha untuk nge-clear lagi area Heaven. Popers dibuka. Masalahnya ini ada triple pick lah. Butain teman sendiri. Yatsuka triple kill. Kesalahan fatal dari KRX Bane. Tersisa sebatang kara. Masih bisa dapetin one tap ke arah Yatsuka. 1 lawan 2 sekarang. DFM harus swing bareng-bareng dan Akame menang duel. Kesalahan fatal tadi dilakukan oleh Hyunmin. Flashnya ya? Flashnya. Tadi ke kanan gak sih flashnya? Gue gak tahu kalau kayak gitu sih mending gak usah nge-flash kalian cuy. Ya mending duel aja kan keringan. Iya. Wah, begitu fan-nya sih itu, krusial banget. Ini udah bagus banget KID. Panis, Flicker tapi yang suka keluar. Oh. Jadi gak UN. Iya. Dan gara-gara tadi ada satu guiding light juga kan dari arah City. Oke, Ya udah, yang seharusnya Hyunmin nungguin fan, jadi harus join fight. 9 sama. Saja kita akan melihat overtime pada hari ini. Mei membuka Bloodstorm, mencari dan terus mencari Mei. He never miss. Down A. Bane tumbang. Keunggulan jumlah pemain kali ini dipegang oleh DFM. Di Seekers langsung dikomit sama Akame. Datang dari Raven. Configured Pats. Standby. Arah ke bagian spawn. Coba untuk dieksekusi oleh Freeing, tapi nggak ada satupun pemain yang keluar. Ada informasi yang pasti, waktu berjalan, paranoia keluar juga. Cuma dengan poin sejauh ini. Datang dari arah screen. Dan agak sedikit bingung. 1-1, Freeing coba untuk menahan. Mei masih staying alive. Dengan triple kill menyisakan Mako. The mastermind yang akan hilang di tangan Mei sama. All hail the MC. Mei akan membasmi semua pemain-pemain KRX. Gila banget dia nahan posisi ini lama banget. Pede banget dia, udah pasti bunuh gitu. Udah. Gila, jago banget dah Mei. Jago banget dah lu. Nice. Kuat kill men. Through them. Gila banget men. 10-9. DFM kembali unggul. Tapi KRX tidak akan menghentikan langkah cepat mereka. Running back langsung dibuka untuk clear ke area Rams. Dipastikan kosong melompong sekarang main retake dari DFM. Masalahnya util ultimate nggak terlalu maksimal dari pemain-pemain DFM. Kontrol juga benar-benar dimiliki oleh KRX sekarang. Flicker nahan area Rams. Flash dibuka, tapi masalahnya Flicker malah kena ding. Dan Mako, loh, dia buka suara, tapi kok nggak ada yang aware? Nggak ada yang aware, Mako double kill! 3 melawan 5, sekarang di fight terus-menerus, dan Mako! Dengan kuat kill, berayap dari mid. Jadi duri dalam daging. Dan membongkar dari dalam, 10 sama KRX. Kembali menyamakan skor. Lagi loh. Mako. Sudah beberapa kalinya. Dia nyelip bos. Kayak tikus got nih orang. Tikus got yang tidak mau makan duit. Wow. Oh my god. KRX. Selamatkan. Make play dari Mako sekarang. Coba untuk masuk. Yatsuka dengan Judge dan juga Mei sama. Masih standing strong. 2-1. Keunggulan pemain memang dipegang oleh DFM. Dari segi persenjataan
sekarang juga udah berhasil diimbangin karena ada beberapa yang drop di side B. Tapi ini jelas masih winnable. Akamesan. Akamesan, hati-hati Akamesan. 3 pemain tapi B dapetin 2 dan Mako. Wah, Nakap Akame. Sas. Bahkan nembak Seekersnya aja masih remedi. Cuman punya Judge. Sejago-jagonya Ses. Jago 3 pemain dari KRX. Yang tinggal crossfire doang. Ini udah enak banget. Masih ada paranoia, masih ada shadow step. Tapi Ses di kondisi kayak begini. Better saving Vivane. ya. Dia akan menjadi malaikat. Cabut nyawanya. Kan. Spot itu dia Bane. That's done. Quick Dengan break. 3 killnya. 11-10 KRX. Akan leading di atas DFM. Lupain ya, KRX tuh cuman maunya entry cepet, dapat side, dah satunya ngeler. Satunya ngeler, bongkar-bongkar dari belakang. Ini tapi kesalahan fatal sih menurut gua dari DFM. Masih ada Trailblazers loh, tapi mereka memutuskan untuk swing aja udah. Padahal masih bisa Trailblazers, itu udah cari aja infonya. 근데 얘들아 왜내 무빙은 왜 칭찬 안 해줘 하준이 형? 형 방금 내가 지렸어 방금. 야, 내가 내가 네, 하고 no. Time out. Kita udah jelas kalah juga. 11-10, KRX berbalik unggul lagi. Atas DFM, tactical timeout langsung di call. Karena jelas ya, itu menjadi kesalahan fatal banget dari tadi, kena leg terus. Punya util nggak dipakai, nggak dapet info. Well, KRX kelihatannya sih bener-bener nyaman di attack. Dan ternyata udah terjawab ya. Mereka emang nungguin attacker side. Gitu. Jadi nyari susah dulu di defense. Tryhard duluan, tahu attack-nya tuh lebih nyaman gitu. Dan tactical timeout ini gua rasa buat DFM segera sadar ya. Kalau mereka tuh tetap harus aware adanya flank. Karena ya secara teori simpelnya aja, basicnya. Kalau KRX main cepet, artinya itu udah pasti bakal ada satu yang nyelip. Buat main flank, buat main menangnya gitu. Iya. Posisi kunci atau liberonya. Shadows traveling. Dan KRX sekarang udah bawa operator agresif di tangan Mako. Smoke mid dalam dilakukan oleh DFM. Mancing untuk adanya sound cue. Masalahnya KRX berani banget. Mereka nge-pushnya nge-walk. Tembusin smoke-nya bareng-bareng. Udah sampai ke arah mail room. Dan lu lihat map control yang dimiliki oleh DFM minim banget. Mereka tuh jaganya semua kayak di spawn. Midnya nggak punya kontrol. Di heaven juga minim. Yatsuka buka bumbot tinggal dihancurin bisa dikagetin. Cuma satu pemain doang. Ini tinggal nunggu dikagetin doang pemain-pemain dari DFM. Dan rame banget kali ini area di heaven. Tapi masuk ke crosshair dari Yatsuka adalah Flicker. 4 melawan 5. Tidak ada trade menuju ke arah side A sekarang. Adalah pemain-pemain dari KRX. Ada satu yang nyelip. Yaitu Freeing untuk nangkep rotasi. Dan gue gak tau bakal di-wear atau enggak. Bane. Ya. Kena poli temen. Trailblazersnya gagal. Freeing. 30 seconds left. Nangkep satu pemain. I don't know. Yatsuka nge-whip. 3 lawan 4 sekarang. Side B. Menjadi tempat yang sangat menarik untuk diisi pemain-pemain dari KRX. Tapi Mei double kill. Ada trade dari Hyunmin. 2 melawan 2 sekarang game is still on. Planting di tengah jalan. What the hell is happening? 1 melawan 2 sekarang Mako. Tersisa sebatang kara. Spike-nya di tap. Digangguin doang. Dan bahkan tumbang. Kenapa plan di situ? Masih ada 10 detik. But I can patch a bullet Dan- hole. Dia milih buat plan di tengah jalan. Pikir clear kali ya. 30초 남았습니다. Kira udah gak bakal ada yang 완료. dekat. 자, 궁극기 준비. Nice stepping up dari Freeing, tapi Mei. Wah. What a shot. Mas Hyunmin. Udah kayak Asaking di bawahnya itu. 나이스 메 나이스 메. 나이스 메이. Nice Mei. Nice back. 22 kill cuy. MC kita semua. Sekarang DFM
Kembali menyamakan skor 11-sama. Kyrex. Sayangnya. Hampir bisa make a play tapi terbaca oleh Mei. Sekarang walk. Menuju mid. Main di dalam smoke. Ses. Tawan dari stepnya. Tapi regroup dari KRX yang mungkin bakalan kelihatan bahaya. Karena biasanya kalau mereka berlima masuk ke B-side, itu pasti dapat aja. Sekarang lebih sudah dibuka. Rasanya juga langsung banget aksesnya. Ada Hyper Speed. Dia pengen diduel. Pengen dihantam. Gak takut sama sekali. Dan Kaede mendapatkan mangsa pertama. Straight berjalan tapi Yasuka with a show super. Nangkap Hyunmin kembali. Masih ada Bane. Masih ada Sess tapi Akame Sam menangkap Mako. And it's all on Bane. Yang jatuh. Tertangkap basah di hadapan Sess sama. Match point. Gila sih itu. Keberanian dari Kaede. Buka Viper Speed, perang terus. Buy time selama mungkin. Yeah. Bikin riweh. Jadi temen-temennya tuh udah aware. Udah langsung flooding ke side. Showstopper juga tepat sasaran. Akame juga stepping up. Dan last touch dari Sess dengan Judge. Nice. Timeout. Tidak bisa ngapa-ngapain itu. Dari Bane. Tidak berkutik sama sekali. 12-11 match point. Sudah diamankan oleh DFM KRX. Masih punya ekonomi untuk membawa kita ke overtime. Tapi apakah mereka mampu melakukan hal tersebut? Wah, udah sampai berdoa nih fans DFM nih. Gini ya kalau rasa jadi rakyat DFM. Jantung gak aman. Pada mules. Mules. Tiba-tiba mual. Udah nggak ada, chamber udah nggak ada. Wele, sekarang Wele. Eranya Wele. Udah nggak ada, chamber udah nggak ada. 3 duelis. This is the way. KRX. Ada 2 ordai pastinya. Oh, nggak semuanya full by niche. Pingin cuman kasih Spectre doang dan kayak bakal coba untuk main cepat. COD lagi. Oh, flashnya kena temen sendiri. Agak. Satu pemain down, freeing. Menjadi korban yang pertama, tapi DFM akan terus memperketat penjaga di bagian ramp dan Bane yang akan diuji kali ini tumbang bersama dengan Mako. 4 lawan 2. Flicker come to the rescue kah, tapi terlihat Mei mendapatkan Hyunmin. Sisa Flicker 85 HP. Hanya punya 1 rate. Menuju ke arah bagian mid di mana sudah ada Kaede yang menunggu dan akan menutup game pertama menjadi milik DFM. The King is back. This is the new DFM.